Hai sobat, kembali lagi di Bangsot Channel. Nah, di video kali ini saya akan share kepada teman-teman semua, yaitu mengenai 5 hal dasar yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai suatu usaha. Nah, jadi tonton video ini sampai habis ya. Oh iya, jangan lupa untuk mendukung channel saya, yaitu untuk like, komen, dan juga subscribe. Untuk menjadi seorang pengusaha itu nggak mudah, teman-teman. Banyak hal yang harus kita persiapkan dan juga kita pertimbangkan. Namun itu semua jangan sampai membuat kita itu takut untuk mencoba atau memulai suatu usaha. Nah, terkadang juga nih, banyak orang di saat mau memulai suatu usaha itu banyak memikirkan hal-hal negatif. Contohnya, nanti kalau usahaku nggak laku gimana ya? Nanti kalau nggak pada suka gimana ya? Terus kalau usahaku gagal nanti gimana ya? Jadi pikiran-pikiran ini yang bisa membuat kita itu down, bahkan membuat kita itu takut untuk memulai suatu usaha. Coba deh sekarang kita balik pikiran itu menjadi pikiran-pikiran yang positif. Contohnya, nah nanti kalau usahaku lancar gimana ya? Terus kalau orang-orang pada suka gimana ya? Terus kalau saya sukses gimana ya? Nah, jadi pikiran-pikiran ini yang akan membuatkan kita itu lebih semangat, lebih optimis, dan termotivasi, sehingga membuat kita itu berani untuk memulai suatu usaha. Namun jangan lupa, sebelum kita memulai suatu usaha, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Dan melalui video ini saya akan share kepada teman-teman semua, yaitu 5 hal dasar yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai suatu usaha. Yang pertama yaitu kenali siapa diri Anda terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memulai suatu usaha, kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Nah, jadi kekurangan kita itu apa sih? Kelebihan kita itu apa sih? Dan lain sebagainya. Jika kita sudah mengenali diri kita sendiri, itu enak, teman-teman. Jadi dalam menjalani kehidupan ini pun, kita bisa meminimalisir kekurangan yang kita miliki dan bisa memaksimalkan kelebihan yang kita miliki, teman-teman. Dan yang kedua yaitu membuat perencanaan. Jadi dalam suatu usaha itu memerlukan suatu perencanaan yang jelas dan juga pasti. Di saat ada nih suatu usaha yang dimana mereka nggak memiliki perencanaan yang jelas dan juga pasti, maka resiko untuk gagal itu jauh lebih tinggi, teman-teman. Nah, makanya dan di perencanaan ini pun kita juga menetapkan visi dan juga misi usaha kita sendiri. Jadi tujuan kita usaha itu apa sih? Terus langkah-langkah yang harus kita persiapkan dalam menjalani usaha nanti seperti apa sih? Nanti cara kita promosikan, marketing kita nanti seperti apa? Terus manajemen kita nanti seperti apa? Nah, disinilah kita harus persiapkan dengan betul-betul, teman-teman. Yang ketiga yaitu menetapkan jenis usaha. Nah, usahakan di saat kita mau membuka suatu usaha itu sesuaikan dengan passion yang kita miliki, teman-teman. Jadi kesukaan kita itu apa sih? Usaha yang kita buka sesuai dengan passion kita atau kesukaan kita itu jauh lebih terasa mudah dan juga terasa lebih menyenangkan daripada usaha yang kita sama sekali nggak tahu apa sih usaha itu, terus kita juga nggak suka, maka akan terasa lebih berat dalam menjalaninya. Bahkan ya, untuk resiko gagal itu jauh lebih tinggi, teman-teman. Contoh nih, di saat ya mungkin ada seseorang lah yang mereka itu suka pakaian, jilbab, dan lain sebagainya. Di sini mungkin mereka bisa tuh membuka toko pakaian, all shop, dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting dalam menjalani suatu usaha itu sesuaikan dengan passion teman-teman sendiri. Dan yang keempat yaitu survei lapangan. Jadi setelah kita memiliki rencana yang jelas, terus usaha yang akan kita buka nanti apa, saatnya kita survei lapangan, teman-teman. Di sini nanti kita menentukan di mana tempat kita akan membuka usaha. Terus persaingan kita tuh seperti apa? Usaha-usaha yang sama dengan kita tuh apa saja sih? Kekuatan mereka seperti apa? Jadi kita bisa mempersiapkan diri untuk siap bersaing dengan usaha-usaha yang sama dengan usaha kita. Contoh nih, mungkin bisa saya sharing ya pengalaman saya sendiri di saat saya membuka kedai Aom Thai Tea. Dulu saya rencana itu mau membuka di Semarang, teman-teman.
tepatnya di sekitar UIN Kalisongo Semarang, tempat saya kuliah. Namun ternyata di saat saya survei, di sana itu banyak sekali yang jualan Thai tea. Bahkan untuk jarak satu ya, Thai tea satu dengan yang lainnya itu sangat berdekatan. Nah, sehingga buat saya itu berpikir dua kali. Terus saya mencoba tuh survei keluar Semarang. Ya masih di lingkungan Semarang sih, cuman di kampus lain kayak UNES, Undip, dan lain sebagainya. Bahkan di SMA pun saya juga survei. Namun kembali lagi ternyata di sana banyak persaingan dan untuk tempatnya itu juga sangat sulit untuk mencari tempat yang strategis. Nah, makanya disinilah saya mencoba untuk berpikir dan survei ke luar Semarang, dan akhirnya saya survei di tempat tinggal saya sendiri, yaitu di Purwodadi. Nah, alhamdulillah di sini saya bisa menemukan tempat yang strategis di depan sekolahan dan juga sedikit untuk persaingan. Bahkan untuk yang jual Thai tea di tempat itu pun hampir tidak ada. Misal ada pun juga masih terbilang sangat jauh untuk jaraknya. Nah, disinilah fungsi dalam survei lapangan, kita bisa mengetahui tempat usaha kita nanti di mana, terus persaingan kita seperti apa, dan kita bisa mempersiapkan diri dalam melakukan atau mempersiapkan diri untuk bersaing dengan yang lain. Dan yang kelima yaitu adalah action. Jadi setelah kita memiliki rencana, saatnya kita bergerak, saatnya kita beraksi. Karena banyak orang yang hanya memiliki rencana saja tanpa adanya action. Jadi teori tanpa aksi itu hanyalah halusinasi, teman-teman. Makanya jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk melangkah. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.